Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas soal tugas di pertemuan sebelumnya ya. Langsung saja ke soal. Nah, di sini soalnya berbunyi bahwa rangkaian RLC ya dengan nilai masing-masing komponen dengan resistansi atau hambatannya itu adalah 300 ohm, kemudian L ya. L itu induktansi ya. Induktor itu 60 mili Henry, kemudian C ya kapasitornya itu adalah 0,5 mikrofarad. Nah, tegangan sesaat sumber, nah ini adalah arus bolak-balik ya. Terlihat pada persamaan sinusoidal ya. Untuk dayanya adalah VT 500 sin 10.000 T volt ya. Tentukan besar daya disipasi dalam rangkaian tersebut. Nah, sebelum kita kerjakan kita harus tuliskan dulu ya diketahuinya dari soal itu apa saja. Oke, nah di sini dapat kita tuliskan untuk yang diketahuinya. Nah, R-nya hambatannya itu sebesar 300 ohm. Kemudian untuk induktornya itu adalah 60 mili Henry. Nah, ini masih dalam satuan mili, jadi kita ubah ke satuan internasional. Nah, mili itu kan 10 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi 60 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan ya 6 kali 10 pangkat min 2 Henry. Kemudian untuk kapasitornya 0,5 mikrofarad. Nah, mikro itu kan 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kita kalikan 0,5 menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 farad. Nah, kemudian untuk persamaan tegangannya ya VT itu adalah 500 sin 10.000 ya T. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah Vm ya, sin omega kali T. Jadi omeganya 10.000, V maksimalnya adalah 500 ini. Nah, yang ditanyakan adalah daya disipasi. Ya, disipasi ya. Daya. Nah, daya disipasi itu apa sih? Nah, daya disipasi itu merupakan daya yang terjadi karena adanya arus efektif ya. Terjadi karena adanya arus efektif ya yang mengalir pada hambatan ya, pada hambatan. Nah, sehingga pada hambatan itu akan terasa panas, ada panasnya. Nah, hambatannya nanti ada panasnya. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan ya, dimana untuk rumus daya itu sendiri ya. Daya itu kan adalah I kuadrat dikalikan R ya. Nah, kita menurut pada pengertiannya. Karena ini adalah arus efektif, maka I-nya juga I yang efektif. Nah, pada hambatan berarti R. Nah, di sini yang sudah diketahui kan cuma hambatannya saja. Kita harus cari besar dari arus efektifnya. Nah, untuk mencari arus efektif ya, kan kita ketahui bahwa I efektif itu merupakan I maksimum akar 2. Ya kan? Nah, di sini kan kita juga belum mengetahui arus maksimumnya. Oke, maka kita harus cari arus maksimumnya. I maksimum ya. Kita gunakan hukum Ohm ya. Kalau hukum Ohm kata I sama dengan V per R. Nah, karena ini merupakan rangkaian bolak-balik di mana sudah ada 3 komponen atau RLC, maka kita gunakan impedansinya. Jadi, V maksimum dikalikan Z, kalikan impedansinya. Oke, jadi pertama kita harus cari impedansinya dulu. Ya, untuk mencari impedansi, nah kita ketahui bahwa Z ya, impedansi itu merupakan akar dari R kuadrat
kemudian ditambah dengan di sini reaktansi untuk induktor ya, dikurangi dengan reaktansi kapasitor dikuadratkan. Nah, kita harus cari dulu ya reaktansi induktor sama reaktansi kapasitor, dimana untuk mencari reaktansi induktor ya itu adalah rumusnya kan omega dikalikan L kalikan induktornya. Omeganya berapa ini? 10.000. Bisa kita tuliskan 10 pangkat 4 dikalikan L nya berapa ini? 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, dihasilkan sebesar 600 ohm. Kemudian kita cari yang kapasitor. Seper ya, omega dikalikan C. Jadi 1 per omeganya berapa? 10 pangkat 4 dikalikan kapasitornya itu 5 kali 10 pangkat min 7. Oke, nanti dihasilkan kita nanti dapatnya kalau dihitung-hitung sebesar 200 ohm. Nah, setelah dapat ya, maka kita baru bisa mencari impedansinya. Kita cari impedansinya ya. Ini lanjutannya ya, di sini sama dengan kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Ini akar resistornya itu kan 300 ya. 300 kuadrat ditambah 600 dikurangi 200 dikuadratkan. Nah, sama dengan sini akar, di sini langsung saja nolnya jadi 4 ya. Ini ditambah 400 kuadrat. Oke, kita uraikan lagi. Ini 90.000 ditambah ini 16 ya. Itu 2, 3, 4. Oke, kita jumlahkan 25 ya. Itu 2, 3, 4. Kalau di akar jadinya 500. Oke, kita sudah dapat impedansinya. Kalau kita sudah dapat impedansinya, maka kita akan bisa menghitung arus maksimumnya ya, untuk arus maksimumnya. Jadi arus maksimumnya itu adalah V maksimum per impedansi. Arus maksimumnya tadi sudah diketahui 500 per 500 juga. 1 ya, 1 ampere. Nah, setelah dapat arus maksimum, maka kita cari arus efektifnya. Arus efektif adalah arus maksimum per akar 2. 1 per akar 2. Oke, kita biarkan seperti ini saja. Nah, baru kita bisa mencari daya disipasinya, yaitu P sama dengan I efektif ya, dikuadratkan dikalikan R. Oke, I efektifnya 1 per akar 2. I kuadratkan dikalikan hambatannya kan 300. Oke, 1 dikuadratkan berarti 1 akar 2 dikuadratkan 2. Setengah kali 300 sama dengan 150. Satuannya apa kalau daya itu? Watt ya. Nah, tapi kalau daya semu kemudian daya yang lainnya satuannya beda ya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.